Baik, sudah jam 10 lewat 10 ya. Oke, bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, terima kasih telah hadir untuk workshop online Mitsada hari ini dengan tema pembahasan yaitu Flutter. Perkenalkan, nama saya Hasibuan sebagai moderator dan Kak Hamid sebagai narasumber. Sebelum mulai ke materi ini, saya mau nyapa teman-teman dulu nih. Teman-teman ada yang dari mana aja? Boleh tuliskan di kolom chat. Oh, ada yang dari Semarang, ada yang dari Depok. Oke, ada yang dari Depok juga ya. Oke, kita nanti akan ada 2 sesi. Sesi pertama, Kak Hamid akan memaparkan presentasinya. Dan sesi kedua adalah tanya jawab. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti di pertengahan jalan saat presentasi ada pertanyaan, silakan interaktif saja, bisa melalui kolom komentar atau bisa langsung on mic. Oke, untuk waktu dan tempat dipersilakan Kak Hamid. Oke, baik. Terima kasih, Bang Hasibuan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Balik lagi dengan saya di sini ya. Saya sebagai narasumber, yaitu saya sendiri Abdul Hamid. Oke, untuk perkenalan, saya tinggal juga di Depok. Sekarang sedang berkuliah dan bekerja. Oke, untuk kuliah nanti aja ya. Oke, di sini saya akan membahas Flutter ya. Sangat basic, pemikiran sangat basic atau pemahaman sangat basic yang perlu kalian butuhkan atau kalian tahu. Ya. Yang perlu kita ketahui kenapa saya menyarankan, kenapa saya membawa materi Flutter ya, karena Flutter ini belakangan ini sedang booming ya. Maksudnya boomingnya itu mudah dan simple sih menurut saya ya. Jadi nanti saya akan menjelaskan bagaimana gitu beberapa hal sebenarnya dasar gitu. Tapi ini udah penting banget dan rada-rada bukan basic lagi, tapi udah mengarah ke apa namanya, kayak kalian udah siap lah untuk membuat aplikasi Flutter ini. Seperti itu. Nah, jadi apa sih Flutter itu ya? Flutter itu adalah sebuah SDK atau Software Development Kit yang dibuat oleh Google. Nah, Google itu membuat SDK namanya Flutter. Nah, buat apa sih dia membuat itu? Ya, untuk membuat desain yang bagus, aplikasi desain yang bagus atau yang indah, ya, menarik juga gitu bisa. Untuk di mana? Di Android dan iOS. Nah, jadi ketika kalian biasanya ya membuat aplikasi gitu kan, membuat aplikasi, oh gue mau bikin aplikasi Android. Gitu. Tapi kan kalian nggak tahu nih pasarannya. Ada yang juga menggunakan iOS seperti itu. Karena sebelumnya juga saya membuat aplikasi gitu, udah masuk ke Play Store. Terus ada klien atau ada teman yang nanya, ini aplikasi bisa nggak buat di iOS? Oh iya. Maksudnya ya gue harus bikin lagi nih buat maksudnya saya harus buat lagi nih aplikasi di iOS gitu. Itu untuk menggunakan Flutter itu tidak perlu gitu. Jadi kalian tinggal tinggal program aja ya atau coding aja di dalam satu aplikasi menggunakan bahasa Dart, menggunakan Flutter, itu udah bisa digunakan dua aplikasi atau dua OS gitu ya, Android dan iOS. Apa iya? Masa sih nggak percaya gitu? Iya beneran. Nah, nanti kita akan coba ya. Nah, SDK sendiri itu adalah sekumpulan ya fungsi-fungsi atau kelas-kelas atau juga alat-alat bisa ya, kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh seorang programmer untuk membuat sebuah aplikasi
atau software atau game, ya bisa juga aplikasi yang lain atau tambahan yang lain, tools yang lain seperti itu. Nah, kelebihan dari Flutter apaan aja? Untuk menggunakan Flutter itu ada bisa tadi ya sebelumnya ya bisa dihubungkan atau bisa ada dua lah ya, iOS dan Android seperti itu. Nah, dengan lebih cepat. Kenapa? Karena Flutter itu dia sudah disediakan widget atau kelas-kelas lainnya yang diperlukan untuk membuat aplikasi tersebut ya. Selain itu juga kalian bisa memiliki fitur hot reload ya. Jadi kalian bisa membuat perubahan ya, salah nih. Membuat perubahan pada aplikasi ya. Biasanya kalau kalian udah pernah nyobain Android ya Java gitu. Nah, itu kalian harus matikan dulu, kemudian nyalain lagi, atau restart lah ya ibaratnya. Tapi kalau untuk Flutter, ini hanya reload. Jadi nggak perlu kita matikan aplikasinya, kemudian nyalain lagi, nggak perlu. Dia langsung update sendiri, seperti itu. Pas kita klik hot reload-nya. Itu sangat canggih ya, nanti saya akan jelaskan. Saya akan contohkan seperti itu. Jadi pada aplikasi kalian tanpa harus melakukan compile ulang. Ya, jadi setiap perubahan kalian nggak perlu compile ulang. Namanya itu hot reload. Nah, untuk widget nanti ada di belakang ya. Kemudian yang kedua, keuntungannya kalian bisa mendapat aplikasi yang fleksibel, yang eksprensif, dan juga baik ya. Karena Flutter sendiri yang sudah saya katakan sebelumnya mempunyai ada banyak widget yang memiliki kesan yang sangat baik lah ibaratnya gitu. Flutter sendiri juga widget-widget dan kelas-kelas juga yang mendukung material desain dan Cupertino desain. Cupertino desain itu desain yang dimiliki atau dipakai oleh iOS ya. Jadi ya gitu. Nah, selanjutnya ada native performance. Jadi kita akan dapat memiliki performance sesuai dengan platform masing-masing. Ya, jadi Flutter itu sudah bisa melakukan apa namanya kayak tahu nih, oh ini untuk iOS, oh ini digunakan untuk Android. Jadi dia udah otomatis tahu gitu. Oh dia pakai di handphone Android, oh dia pakai di iOS gitu. Jadi kayak scrollnya, terus kayak navigasinya, kayak font-fontnya itu udah mengikuti otomatis dari si penggunaan tersebut ya. Jadi ketika kita membuat satu kali aplikasi tersebut ya, kita membuat aplikasi tersebut itu pas kita jalankan di iOS atau di Android itu udah sesuai. Gitu. Nah, ini kita masuk ke material design ya. Kayak sebelumnya juga saya udah bilang kan material design Flutter itu memiliki banyak widget ya. Dan juga ada Cupertino design. Nah, material design itu sendiri yaitu bahasa visual yang mana dia menggabungkan prinsip-prinsip desain yang baik dengan inovasi teknologi dan sains yang sudah ada saat ini. Nah, jadi teknologi yang sekarang ada gitu, itu termasuk material desain. Ya, prinsip-prinsipnya itu juga gabungan dari teknologi dan sains. Nah, untuk material desain sendiri itu adalah metafora terinspirasi dari dunia nyata. Ada teksturnya, ada cahayanya, ada shadow-nya gitu. Nah, kalian bisa baca lebih jelas di material.io. Jadi kayak batu itu ada bayangannya, ada lain-lainnya gitu. Bahkan daun sendiri pun kayak apa namanya kayak untuk si kayak apa ya? Contohnya kayak Google lah ya. Itu kan Google warna birunya itu mendekati ke hijau. Dari mendekati hijau dari mendekati gambar warna hijau itu ada warna hijaunya sendiri. Setelah itu masuk ke warna kuning ya. Dari situ kan kita ngelihat, wih ini enak gitu. Kita ngelihat si tulisan Google sendiri walaupun dia berbeda warnanya, tapi kita ngelihat mata dilihat oleh mata pun nyaman gitu. Seperti kita ngelihat dedaunan gitu. Walaupun satu warna hijau gitu, tapi itu di dalamnya ada lagi kayak ada bayangannya, ada teksturnya, ada campuran warna kuning, ada warna mungkin cipratan tanah atau cipratan air. Nah, seperti itu. Gitu. Itu dari tekstur-tekstur yang ada di dunia nyata. Seperti itu. Nah, untuk widget sendiri ya tadi di Flutter itu
seperti benda di dunia nyata. Jadi kalian harus bisa bayangin ya untuk seperti di dunia nyata tuh. Nah, jadi kalian bisa bayangkan ya, kayak contoh di sini ada secangkir kopi. Ya, secangkir kopi itu benda ya. Di dalam secangkir kopi itu ada lagi, ada cangkir, cangkir kan benda. Ya, ada air, air juga benda. Ada kopi, kopi itu benda juga, gitu. Jadi dari gabungan dari cangkir, air dan kopi itu menjadi secangkir kopi. Nah, itu bisa diseruput ya. Nah, kemudian untuk di Flutter, nah itu setiap widget itu ada lebih, jadi ada widget di dalam widget, bahkan dari satu panel sendiri itu ada masing-masing widgetnya gitu. Jadi contoh ini ada welcome to Flutter ya, itu adalah app bar widget, atau ini adalah sebuah widget gitu. Jadi ini tuh di masing-masing widget itu ada masing-masing kayak app bar gitu. Itu adalah widget. Nah, untuk teksnya sendiri pun itu namanya widget gitu. Jadi widget-widgetnya ini pun udah ada ya. Jadi kayak nanti pun saya jelaskan ada home, terus ada center. Nah, itu pun widget gitu. Jadi ketika kalian masukin, wah ini saya mau ke arah kiri nih, oh ternyata itu teks widget left gitu, left sebelah kiri gitu maksudnya ya. Terus mau sebelah kanan juga itu widget juga yang sebelah kanan seperti itu. Nah itu untuk penjelasan di dasar si Flutter-nya. Sekarang kita akan coba untuk membuat aplikasi di iOS. Nah untuk di Flutter sendiri saya membuatnya menggunakan Visual Studio Code. Nah, kita nggak buat aplikasi yang sulit, tapi aplikasi yang mudah. Jadi kita menggunakan aplikasi Hello World dulu. Jadi saya akan jelaskan juga sedikit strukturnya, aplikasi Flutter itu seperti apa. Gitu. Untuk membuat aplikasi Flutter, tadi saya sudah bilang menggunakan Studio Code. Ya, untuk install video code-nya bisa searching sendiri ya, dan Flutter-nya juga bisa karena banyak di internet. Kemudian untuk selanjutnya kita bisa pilih yang command palette. Nah, kemudian kita ke Flutter, new project. New project ini pilihnya yang modul ya. Nah, nama kita langsung di sini masukin nama aplikasinya apa, app Hello World. Karena mau besar kecil ya. Oke, kita enter. Nah, ini ada loadingnya dikit. Ya, tinggal ditunggu sebentar. Nah, di sini udah ada template awalnya ya. Jadi kalau kalian di Android itu pusing sendiri, maksudnya ada banyak pilihan template-nya. Nah, di sini kita sebenarnya pas dijalankan itu udah ada, cuman saya mau yang berbeda gitu ya. Jadi saya hapus dulu. Nah, di sini kita hapus dulu. Nah, di materinya, di sini saya akan menjelaskan hal yang paling dasar lagi ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ada, bisa kelihatan ya. Videonya bisa diperbesar nih. Nah, ini bisa ya. Oke. Nah, di sini ada void main ya. Terus ada tanda panah sama dengan ke kanan, terus ada run app.
terus ada dalam kurung, cons, terus ada my app, tutup lagi, kurung tutup lagi, dan titik koma. Nah, ini apa sih ya? Kalau kalian ketahui ya, di bahasa pemrograman yang namanya fungsi main, ya itu adalah fungsi yang akan dijalankan pertama kali ya ketika sebuah aplikasi atau program itu dijalankan. Nah, void main itu membuka, tanda panah itu maksudnya apa ya? Jadi sama kayak seperti ini nih. Kalau kalian dulu pernah belajar kayak Java gitu atau Lambda instruction ya, mungkin di kampus atau di Sysam ya. Nah, itu mungkin kalian tidak asing dengan nada tersebut ya. Nah, itu bisa kita tambah bisa kita ubah tulisan tersebut ya. Kita bisa seperti ini, void, kemudian ada main dalam kurung. Nah, kita tutup kurung kurawa, nah, kita masukin seperti ini. Atau lebih enaknya kayak yang di materi sebelum. Nah, ini run app, app, ya. Kemudian nama aplikasinya apa? New, ya, new my app. Jadi tanda kurung ini maksudnya apa? Ya, di sini dia akan menjalankan aplikasi yang namanya itu my app. Ya, dari kelas my app-nya ini. Itu. Di kelas my app-nya ini pun masih merah kayak, jadi kayak masih belum selesai gitu. Jadi belum ada kelas my app-nya, jadi kita belum buat. Hanya kita akan itu buat dulu kelas my app. Nah, ini kan udah nggak aku pakai nih, kita hapus saja. Atau mungkin pakai apa namanya, pakai ini ya. Nah, itu bisa di komentar. Oke. Nah, di bawahnya kita akan membuat tambahan ya. Kelas my app-nya itu bisa ketikkan apa namanya? Oh, STL. Nah, kita langsung enter aja. Nah, kelas my widgetnya itu bisa kita ganti ya sesuai dengan si my app-nya. Jadi aplikasi kita namanya apa nih? My app gitu. Ya udah kalian ganti my app seperti itu. Ini ya pasti. Nah, tadi kenapa saya nulis STL? Nah, itu adalah stateless widget. Ya, stateless widget itu ada dua macam. Yang pertama ada stateless widget dan stateful widget. Ya, nanti menjelaskan mungkin di materi selanjutnya ya, Bang. Nah, jadi mungkin ini ada pertambahannya materi. Jadi kita akan membuat kelas my app yang ada di dalam kumpulan si stateless widget. Nah, stateless widget itu sendiri pun memiliki sebuah metode namanya itu yang harus di override oleh kelas yang akan diturunkan. Bentar. Ya, itu jika sudah masuk, maksudnya jika sudah membuat sini, kita akan membuat balik. Jadi ketika si widgetnya itu membuat, ya, build konteksnya itu dia akan balik kemana, gitu. Balik ke material app, material, gitu. Nah, jadi di dalam material app-nya, di dalam status widgetnya pun ada material apps-nya. Material apps-nya pun ada macam-macam. Ya, nanti kita jelasin. Terus untuk saat ini kita akan mengisi properti yang pertama kali karena aplikasinya dasar, kita akan buat dulu home-nya ya. Nah, untuk properti home ini adalah tampilan awal yang akan ditampilkan oleh si material app-nya sendiri ya. Jadi kayak si widgetnya material app ini ada widgetnya ada material widget home seperti itu. Properti home-nya. Untuk di properti home-nya ini kita akan pasang widget namanya scaffold.
Nah, di dalam widget scaffold ini tampilan dasar dari sebuah aplikasi Android. Nah, scaffold ini memiliki banyak properti. Nah, yang akan kita gunakan ada dua ya. Pertama ada app bar dan juga body. Jadi kita akan membuat app bar dan body. Kita bikin dulu app bar-nya, namanya kita bikin widget apa ya? Contohnya, nah app bar ya. Lupa dulu saya. Jadi si app bar ini memiliki widget app bar. Nah, jadi kita bikin lagi app bar-nya. Di dalam app bar ini ada memiliki title. Ya, propertinya ada title. Nah, di dalam titelnya itu kita harus masukin atau kita harus tambahin si teks atau kalimat ya. Yang kecil ya. Teks. Teksnya namanya apa? Kita namanya hello world. Aplikasi hello world. Untuk kita menampilkan aplikasi di layar tuh kita harus memiliki namanya widget si teks. Jadi nanti dia akan nongol. Tapi kalau nggak ada widget teksnya dia nggak akan nampil. Gitu. Nah ini ada koma-koma. Untuk selanjutnya kita masukin lagi widget body. Nah kita masukin body, kemudian kita tambahin widget text. Kita tambahin lagi widget text, isinya si hello world. Ya, ini sudah selesai. Jadi kita akan mencoba. Kita akan coba jalankan, ya. Ini kok merah. Ini gimana? Kita coba dulu jalankan ya, FNF5. Coba error dulu. Errornya di mana? Line 13, title text app bar. App bar. Belum turun. Itu. Oke, kita coba jalankan dulu. Nah, saya di sini menggunakan simulator iOS ya. Tunggu, ada lama untuk loadingnya. Mungkin sambil ada yang mau bertanya, silahkan ditanyakan. Lama sekali ya. Oke, untuk yang perlu di pluginnya, yang pertama ada plugin Dart.
plugin ekstensi ya, ekstensi Dart. Nah, kemudian ada ekstensi Flutternya sendiri. Nah, Flutternya sendiri pun kita harus install juga ya. Jadi dari kita install seperti install bukan install software tapi saya install package ya, beda dengan install aplikasi atau software di dalam Windows atau di dalam Mac yang saya gunakan. Itu dia kayak menggunakan CLI, ada aplikasi, ada Dockernya juga, ada doktornya juga dalam Flutter. Nah, untuk installnya pun ada di dalam dokumentasi si Flutter. Untuk si Dart-nya ini kita nggak perlu install, hanya ada di dalam si ekstensi saja. Ya, jadi nggak perlu install di dalam si laptop kita, langsung di dalam aplikasi si apa VS Code itu sudah ada seperti itu. Itu ya untuk yang Dart ya, ya untuk yang Dart ya. Tapi untuk yang Flutter-nya kita perlu install lagi. Ya betul. Aduh, sebelumnya untuk saya bingung untuk jelasinnya gimana ya? Untuk aplikasi, jika kalian punya, saya lebih rekomendasi menggunakan Windows ya. Kenapa? Karena si Windows itu support dengan apapun ya. Maksudnya gimana? Si si iOS atau si MacBook atau ya laptop-laptop yang menggunakan Apple lah ibaratnya gitu ya. Itu ketika disambungkan dengan Android, dia nggak bakal mau nyambung. Ya, dia itu pelit ya. Jadi hanya dia sendiri yang mau disambungkan gitu. Jadi saya rekomendasi itu menggunakan Windows. Nah, Windowsnya sendiri berapa? Saya menggunakan di rumah tuh ada i5 Gen 5 ya. RAM-nya masih 8, itu udah SSD. SSD-nya walaupun masih 128 itu udah cukup ya. Untuk Android pun itu sudah bisa ya. Jadi kalian tinggal mungkin kalau mau kalian adanya iOS, ya berarti kalian tinggal sambungkan ke USB, masukin ke laptopnya, itu jadi iOS. Kemudian kalau mau pakai simulator, itu menggunakan Android Studio. Kita tinggal ngambil simulatornya aja. Tapi karena saya di Mac, jadi saya adanya Android, ya. Tapi Android pun nggak kebaca di Mac, gitu. Jadi kayak pelit lah ya, kalau saya kata gitu. Nah, jadi saya menggunakannya iOS karena memang saya nggak punya Apple gitu ya. Jadi saya nyambungin ke sini. Terus kenapa nggak Android sebagai demonya ya? Karena udah mainstream lah ya. Kalian menggunakan Android, terus saya demoin Flutter menggunakan Android juga. Padahal Flutter pun ini sudah bisa Android dan iOS gitu. Kalau memang di iOS bisa, ya pasti di Android pun bisa. Seperti itu. Untuk kalian jika tidak ada laptop Windows, saya sendiri menggunakan MacBook Air 2017, itu RAM-nya 8, SSD-nya masih 128, itu i5 ya. Tapi kalau yang sebelumnya saya nggak pakai iOS tapi pakai Android, itu i7 ya, RAM 8, SSD 512. Nah, itu udah support seperti itu. Nah, tuh. Jadi saya masih ada error.
Ya, udah ada di dalam si Flutternya, karena kan tadi kita si Flutternya sendiri download dari Flutternya langsung, kemudian kita tinggal install seperti itu. Ya, ya. Ayo, masih ada ini nih, masih ada sedikit. Debugnya ini, jadi kita coba yang dari ini aja ya, dari template-nya langsung aja ya, nggak jalan di iOS. Nah, untuk di ininya sendiri, saya akan jelaskan sekalian menggunakan eh, menggunakan si apa namanya? Jadi lupa nih. Nah, hot reload. Saya panik nih, panik. Panik nih, yang tadi saya bilang ini pas untuk si jalan untuk langsung dijalankan si aplikasi atau si template-nya Flutter ini kita langsung bisa ya. Nah, jadi langsung kita jalankan itu apa sih isi template defaultnya si Flutter tersebut ya. Kita tinggal jalankan, ini langsung jalankan saja. Nanti kita tinggal ganti kata-katanya dikit. Nah, sebenarnya untuk si simulasi sendiri itu rada berat ya. Jadi diusahakan kalau memang kalian punya dua handphone, iOS dan Android, kalau bisa pakai yang aslinya saja. Jadi kalian tinggal aktifkan developer modenya di dalam Android. Kalau iOS saya kurang tahu apa yang diaktifkan, jadi kalian tinggal jalankan saja. Nah, untuk grup tutorial itu banyak ya, di Telegram itu ada Flutter, grup Flutter. Terus untuk di WA nggak ada ya, jarang untuk grup, grup seperti itu karena memang cuma 250 orang saja. Untuk yang saya masukin di grup Flutter pun ada sekitar 200 ribuan. Ya, jadi ada 200 developer Flutter atau mungkin ada yang hanya iklan saja misalnya dari kerjaan saja atau mungkin yang resell doang itu pun ya biasa lah manusia. Nah, biasanya memang pas untuk dijalankan itu di iOS ya. Jadi yang dijalankan tuh bukan si simulasinya. Jadi ketika kita menjalankan si iOS itu melewati dulu si Xcode-nya. Jadi dari Xcode dia akan membuild aplikasinya, kemudian dia akan melempar ke si iOS-nya gitu, atau si simulasinya. Nah, ini sudah terinstall.
Nah, ini adalah template si default Flutter-nya. Ya, ya execute button, connecting. Ya, ini adalah tampilan Flutter-nya. Ini adalah demo homepage. Ya, ini Flutter itu apa sih? Gitu. Ya, ini isinya. Ya, fungsinya kita bisa menambahkan. Terus kalau kita mau scroll ke atas ke bawah itu nggak bisa ya karena memang nggak ada ini. Tapi kan kalau di Android biasanya kita scroll ke bawah itu ada ya bintik-bintik sini gitu ya. Ya karena ya namanya iOS. Gitu. Tapi kan untuk tampilannya dia mengikuti ya, mengikuti si iOS. Jadi seperti ini ya. Pas kita klik pun nah sama gitu ya. Mirip dengan iOS-nya langsung. Nah, saya akan coba hot reload-nya. Jadi ada pelatih demo homepage. Ya, di sini saya ubah. Contohnya ada hello. Ini saya akan coba hot reload-nya. Ya, tinggal jalankan. Nah, di sini dia akan mana dia? Harusnya berubah nih. Coba kita coba lagi. Coba ini ya. Anda sudah ya. Kita rancang lagi hot reload-nya. Nah, loh. Nggak jalan. Tuh, nggak jadi. Ini harusnya ada. Nah, ya. Hello world. Ada. Harusnya pun di hot reload nih yang jalan ya. Reloadnya sudah saya aktifkan. Anda sudah sekian. Mengkliknya pun nggak ada. Nah, Anda sudah sekian. Ini harusnya kemarin sih bisa. Gitu. Nggak perlu pakai restart. Nah, ini ya. Bisa ya. Jadi nggak perlu kita mematikan aplikasinya kayak Android, tapi kita tinggal hot reload saja. Jadi masih terbuka aplikasinya. Jadi tinggal dijalankan saja hot reloadnya seperti itu. Jadi kita nggak perlu lama-lama ya kan. Biasanya kan kalau di dalam Android, biasanya kalau saya coba itu Android Studio itu rada lama ya, karena uh, apa namanya dia tuh mendeploy lagi, membuild lagi, mendeploy lagi, membuild lagi, dan biasanya sih ngabisin waktu gitu ya. Tapi untuk si Flutter ini tidak perlu. Ya. Jadi kita tinggal apa aja mau ditambahin apa nih seperti itu. Hello World atau ada ya, bisa ada. Lupa. Ini kalian dan start, jadi dia nggak perlu dimatikan, dinyalakan, tapi langsung jalan. Nah, hai kalian. Begini itu saja materi Flutter hari ini ya. Untuk selanjutnya nanti saya akan perbaiki ada yang kurang-kurangnya. Terima kasih untuk kesempatannya dalam pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih juga telah meluangkan waktunya. Saya kembalikan ke Bang Asibo. Terima kasih Bang. Ya, kenapa trennya yang tadi saya bilang? Karena kita nggak perlu buat dua aplikasi ya Android dan iOS, tapi kita bikin satu aplikasi saja itu sudah support untuk dua sistem operasi ya pada handphone.
di untuk ini absen ada ya bang ya, karena kan sertifikat, dapat sertifikat. Oh, gitu.